Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Rahmawati dari kelas 12 MIPA 1. Nomor absen 30. Sekolah di SMAN 1 Jatiluhur. Saya di sini akan meresensi salah satu buku novel yang berjudul Heart to Heart. Kurasakan hadirmu di detak jantungmu. Identitas novel, judul buku Heart to Heart. Penulis Lurlene McDaniel. Penerbit Laluna & Friends. Tanggal terbit Agustus 2014. Jumlah halaman 261 halaman. Jenis cover soft cover. Kategori remaja. Harga 48.000. Sinopsis yang ada pada buku ini yaitu berada di bagian belakang bukunya. Elowen dan Casey bersahabat. Mereka berbagi segalanya. Tapi satu hal yang belum Elowen bagi dengan Casey adalah bahwa dia mencentang kotak donor organ pada SIM barunya. Casey mengetahui hal ini dengan cara mengejutkan dan menghancurkan. Saat keinginan Elowen menjadi donor akan segera terwujud. Casey dan Wyatt, kekasih Elowen, semakin dekat. Setelah peristiwa itu, Casey kerap merasa mengkhianati Elowen. Namun, saat Arabeth datang membawa segala kenangan akan Elowen, baik Casey maupun Wyatt tidak dapat menjauh darinya. Persahabatan, kehilangan, dan cinta datang dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Novel ini menceritakan mengenai kehidupan, persahabatan, percintaan, dan keluarga. Persahabatan antara Elowen dan Casey berawal dari pertemuan di sebuah rumah sakit di musim panas sebelum kenaikan kelas 7. Hubungan mereka semakin erat karena mereka bersekolah di sekolah yang sama dan tinggal di komplek perumahan yang sama, hanya berbeda blok. Casey membujuk Elowen untuk ikut tim voli, dan sering berjalannya waktu, mereka menjadi duo yang terkenal karena prestasi yang gemilang. Pelatih menjulukinya dengan duo dinamit. Sosok Elowen sangat terbuka, membuat mereka berbagi segalanya. Elowen, si pecinta segala yang berbau Prancis, mendekorasi kamarnya dengan tema pedesaan Prancis, menjadi ciri khas tersendiri. Elowen menginginkan berbulan madu di Paris, memiliki pasangan yang merupakan murid pertukaran pelajar dari Prancis dan menikah dengannya, padahal dia masih anak SMP. Dari sisi keluarga Elowen lengkap. Elowen Eden, Terry, ibu Elowen, dan Matt Eden, ayah Elowen. Mereka menyukai kehadiran Casey sebagai sahabat Elowen, walaupun kondisi keluarga mereka berbeda. Casey hanya hidup berdua dengan ibunya karena ayahnya. Bagian 1 menceritakan bagaimana Casey menjalani hari-harinya sebagai remaja dengan sahabatnya Elowen. Dengan sudut pandang Casey sebagai aku, poli, hiburan, keluarga, Casey termasuk masalah percintaan mereka. Namun, sedikit demi sedikit,
dunia kasih yang nyaman mulai bergeser sejak Elowin mempunyai pacar namanya Wyatt Nolan. Singkat cerita, tragedi kecelakaan yang dialami Elowin pada suatu malam membuat perubahan terbesar dari kehidupan tokoh lainnya. Itu berarti alur novel ini sudah sampai pada timbulnya konflik. Ternyata Elowin mencentang kotak donor organ pada SIM terbarunya. Mobil baru hadiah ulang tahun ke-16-nya. Namun, Casey tidak mengetahuinya. Elowin, gadis remaja yang meninggal karena kecelakaan. Tragisnya, dia mengendarai mobil yang baru dibelikan ayahnya sebagai hadiah ulang tahunnya. Ternyata mencentang kotak donor organ pada data SIM-nya itu berarti Elowin menyetujui akan mendonorkan organnya apabila dia meninggal. Dokter pun mengambil jantung Elowin yang ternyata cocok ditransplantasikan ke jantung Arabeth, gadis yang lebih muda daripada Elowin. Cerita bergeser pada kisah Arabeth, seorang gadis berpenyakit jantung yang kesepian. Kebahagiaan mulai merapinya ketika mendapatkan jantung sehat milik Elowin. Arabeth, gadis penderita kelainan jantung itu akhirnya bisa hidup lebih baik. Tetapi di sisi lain, dia merasakan keanehan-keanehan. Tiba-tiba saja dia melakukan hal-hal kebiasaan yang bukan dirinya. Casey, sahabat Elowin, menemukan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Arabeth itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang melekat pada Elowin semasa hidupnya. Lalu Wyatt menemukan misteri tersebut. Terkadang ada suatu fenomena yang dilaporkan oleh para pasien bahwa mereka memiliki ingatan atau kebiasaan yang merupakan milik donor mereka. Sebagian besar dimiliki oleh resipien transplantasi jantung. Sikap dan kebiasaan Arabeth yang tiba-tiba menjadi mirip Elowin itu membuat orang-orang dekat Elowin seolah dicapu. Tentu saja tak ada seorang pun yang mau disamakan dengan orang lain, sekalipun orang lain itu sudah mendonorkan jantungnya. Begitu pula dengan Arabeth. Ternyata keluarga dan sahabat Elowin mencari tahu kemana jantung tersebut ditransplantasikan. Terjadi kesepakatan pertemuan kedua orang tua Elowin, Arabeth, Casey, dan Wyatt. Pertemuan itu mengubah segalanya. Heart to Heart, sebuah novel yang inspiratif. Beberapa poin penting dalam novel ini adalah: pertama, bagaimana seseorang berbesar hati mendonorkan organ tubuh. Tentunya tidak semua orang rela melakukannya. Kedua, bukan saja orang yang mendonorkan organ tubuh yang mesti memiliki kebesaran hati. Keluarga, sahabat, dan orang di sekitarnya pun harus menerima dan mengikhlaskannya. Ketiga, ternyata transplantasi organ tubuh memiliki efek terhadap penerimanya.
Efeknya bermacam-macam, namun sering kali disebut ingatan seluler yang tidak dipelajari secara kedokteran. Ingatan seluler ini semacam keinginan, kenangan, kebiasaan, hingga karakter pemilik organ sebelumnya yang secara tidak sadar menempel pada resipen organ. Novel yang diceritakan dari sudut pandang semua tokohnya secara bergantian ini sangat menghangatkan hati karena kental dengan rasa kekeluargaan, pengorbanan, dan cerita pengetahuan tentang ingatan seluler dan transplantasi jantung cukup membuka wawasan kita. Dan memang benar, kalau organ Elowin telah memberikan kehidupan baru untuk Arabet. Sosok Arabet yang mengalir seperti Arabet yang asli. Namun, sejurus kemudian, ia berubah seperti Elowin. Itulah sebabnya kehadiran Arabet seperti menghidupkan kembali Elowin. Banyak kejadian-kejadian yang membuat tokoh lain melihat Arabet sebagai Elowin bukan sebagai Arabet. Heart to Heart didominasikan oleh cerita persahabatan dan keluarga. Sedikit bumbu cinta yang tidak begitu kentara. Karakternya sangat manusiawi, memiliki sifat baik dan buruk, sehingga mudah diterima pembaca. Gaya bahasanya ringan, khas remaja, namun tidak berlebihan. Sebagai buku terjemahan, buku ini cukup baik dalam mengalih bahasakan sehingga enak dibaca. Buku Heart to Heart kami rekomendasikan bagi segala kalangan umur, terutama buat kamu yang tertarik dengan segala sesuatu tentang donor organ tubuh. Kelebihan dari novel ini adalah ide novel ini sangat unik, yaitu tentang ingatan seluler yang terjadi pada resipien transplantasi jantung Elowin. Dan belum banyak novel yang mengangkat tema tersebut, sehingga menjadi kekayaan literasi tersendiri. Yang kedua, sebuah novel yang inspiratif. Kekurangannya adalah novel terjemahan. Sekian resensi novel dari novel Heart to Heart. Maafkan bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.